Pada waktunya kemudian datanglah para duta besar. Entah berapa banyak ketika itu. Ada 13. Ya. Semuanya Syekh jajaki. Kira-kira kalau Palestina itu menjalin kerjasama yang baik dengan Israel, bagaimana itu? Ada yang secara tidak langsung menolak, diplomat itu punya bahasa sendiri. Ada yang setuju, yang penting itu sudah dilontarkan dan ditanggapi. Hubungan baik Syekh dengan Ribhi Awad itu tidak bertabir. Maklumlah, negara Palestina adalah negara yang belum jejeg. Berarti belum bisa memberikan fasilitas duta besarnya yang ada di negara-negara yang bisa dibuka kedutaannya. Syekh sangat dekat, dalam arti seluas-luasnya. Kalau ada pembicaraan yang seperti mengeluh ada sedikit kekurangan, saya paham. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi sangat baik. Nah, tatkala beliau datang, itu memberikan satu amplop. Kalau tak salah ketika itu berbentuk cek. Yang nilainya lebih dari $1.000. Syekh meneteskan air mata. Subhanallah. Ini negara yang sedang kekurangan memberikan sesuatu. Tambah memperkuat hubungan kita dengan duta Palestina tersebut. Setelah datang dari sini, beberapa saat kemudian, artinya ada tahunnya, berubah total. Palestina berubah total. Yang awalnya dikendalikan oleh Fatah, ini dikendalikan oleh organisasi yang sangat frontal berbeda, sangat diametral berbeda. Kita tidak usah sebut gerakannya itu, sekarang ada berjalan. Dari situlah Palestina tidak terlalu akrab, atau boleh dikatakan tidak akrab dengan Az-Zaitun, karena alirannya sudah berbeda. Nah, ini kembali pada pakaian tadi ya. Tatkala Syekh bertanya pada kawan-kawan, rumah Syekh ketika itu belum di Masyihoh. Rumah Syekh itu seperti burung manyar, pindah-pindah. Kita itu masih di Abu Bakar, menggunakan 1/4 daripada kelas. Ukuran kelas itu 1/4-nya. Di situ Syekh tidur, di situ Syekh membaca, di situ Syekh istirahat, di situ tempat buku yang dibaca. Hanya saya sediakan satu ruangan lebar untuk terima tamu. Mengaca. Ketika itu mengaca. Wah, ini pakaian Palestina. Ternyata kurang pas kalau kita pakai. Tapi sangat cocok untuk dipakai orang-orang di sana. Maka sejak itu sangat jarang saya sampirkan surban macan tutul itu. Sampai terakhir tidak dipakai. Ternyata mahkota Indonesia nasional ini sangat bermartabat kalau dipakai oleh bangsa Indonesia. Maka saya selalu menggunakan songkok ini. Dan songkok yang kita gunakan ini
tidak dijual di pasar karena Syekh memproduksi sendiri. Bahkan nanti kalau ada yang ingin mencantumkan nama juga bisa. Itu contoh. Kemudian ada perbincangan lagi. Kenapa Az-Zaitun tidak merambah laut? Memang Palestina bagaimana? Oh, di sana nelayannya bagus-bagus. Terkesan kalau Timur Tengah itu tidak bisa melaut. Ternyata Palestina ini hebat. Jadi untuk menghantar hasil ikan itu ke Tel Aviv atau ke Israel. Kita bilang kami sudah menyiapkan kapal katamaran. Kita ajak, oh ini untuk anak-anak ya? Ya, untuk pelajar ya? Iya, berlatihlah. Nah, bagus, nanti juga akan bisa. Ya, sudah selesai itu tentang Palestina. Saudara-saudara, sejak dari itu Syekh menghubungi kawan, bosnya Intel Indonesia, yaitu pimpinan BIN, Badan Intelijen Negara, yang terkenal, Jenderal Hendro Priyono. Saya menyampaikan dengan tajahul as-Sokrati, mengapa kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau nanya ke politisi, mungkin macam-macam jawabannya. Ini kita tanya ke sumber intelijen. Siapa yang tidak kenal Jenderal Hendro Priyono yang dalam intelijen mumpuni? Apa jawab beliau? Bersama siapa ketika itu? Ya, selalu mengikuti ini. Dua orang ini selalu mengikuti. Jadi nanti kalau saya salah omong, betulkan. Artinya dikoreksi. Dan juga betulkan itu membetulkan. Itu betulkan itu ada dua makna. Apa jawab beliau? Pertama kali takut negara Arab. Saya ini awal-awal sudah mengatakan, mengapa harus takut ke Arab? Itu pertanyaan itu disampaikan lagi. Mengapa harus takut ke Arab? Berapa investasi Arab yang ada di Indonesia? Sudahlah, saya jangan ke sana-sana, jangan terlalu jauh. Kan ini harus ketetapan DPR. Lah itu namanya proses. Tapi kalau BIN ini memberi jalan untuk dibuka, insya Allah tidak ada yang takut itu. DPR. Nah itu saya pada jalurnya. Menyampaikan itu pada jalurnya. Dan tidak pernah berhenti. Kalau orang mengatakan membela Palestina, belum tentu tatkala Rifki Awad sakit itu memberikan pertolongan. Belum tentu. Sampai Rifki Awad selesai menjadi duta besar Palestina, tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau ada hal-hal tertentu, banyak sekali orang yang seakan-akan menjadi penolong Palestina, membuka dompet dari siapa saja yang mau mengisi dompet itu. Wallahu alam kemana hasilnya. Jadi saudara-saudara, hubungan diplomatik itu saya sudah sejak awal mengenal dulu Palestina, menjajaki intinya ketika Fatah memimpin Palestina itu diusahakan sampai terjadilah rundingan-rundingan di berbagai tempat.
Yasir Arafat wafat, bergantian terus berjalan, sampai sekarang belum terjadi perdamaian. Tapi saya terus mengumandangkan, kalau gagasan tidak dikumandangkan, berhenti ya mati nanti. Jadi yang dibicarakan Syekh dengan duta besar Palestina, yang didengar oleh yang lain-lain juga, satu, hubungan diplomatik. Dua, mengapa Indonesia pelautnya kurang terdengar? Nah, disitulah inspirasi daripada membuka hubungan diplomatik dan pembuatan kapal. Baik, sudah itu titik dulu. Sekarang pembuatan kapal.